Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Kali ini kita akan memasuki di tema 5, yaitu cuaca. KD-nya berbunyi memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumbuh bergantung keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Adapun tujuan dari pembelajaran ini ialah kita akan mempraktekkan gerak, bertumpu, dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Lanjut di pembelajaran 2, ayo berlatih. Di sini kita akan mempraktekkan berdiri menirukan burung bangau. Berarti kalau berkaitan dengan kata berdiri berarti adalah kita praktek gerak menumpu. Sikap permulaan seperti ini. Berdiri tegak, kedua tangan direntangkan. Ingat ya, kita praktek menirukan burung bangau. Nah, ini gerakannya nih. Yang A. Tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Ini adalah kaki kiri yang diangkat. Gerakan yang kedua atau yang B, gantian dengan kaki kanan, pertahankan hitungan sampai 5 dan sampai 8 hitungan. Nah, ini adalah praktek gerak menirukan burung bangau. Nah, ini gambar yang 1, gambar 2, gambar 3. Berdiri tegak, kedua tangan direntangkan, salah satu kaki kanan diangkat, dan yang ketiga salah satu kaki kiri diangkat bergantian. Prakteknya seperti ini. Cuman kita melatih keseimbangan serta siapa yang bertahan lama dia akan menjadi pemenangnya. Ingat ya, kalau ada gambar seperti ini berarti gambar menirukan gerakan burung bangau. Lanjut di pembelajaran 4. Kita lewat aja. Apa sih gerakannya yang harus kita praktekkan? Ayo kita lakukan gerakan menirukan kapal terbang. Ini ya. Kapal terbang tetap seimbang walau tertiup angin. Berikut langkah-langkah melakukannya. Yang pertama, ini gambarnya ini. Berdirilah dengan tegap. Berdiri dengan tegap. Yang kedua, rentangkan kedua tangan. Yang ketiga, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu. Ini bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu. Selanjutnya membungkukkan ke depan. Bersamaan dengan itu kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Kaki kanan bertumpu, setelah itu kaki kiri ke belakang dan badan condong ke depan, luruskan. Ini adalah bentuk gerak menirukan pesawat terbang. Fungsinya apa? Fungsi dari menirukan pesawat atau kapal terbang adalah salah satunya melatih keseimbangan. Kita masuk ke subtema 2. Subtema 2 ada di pembelajaran 2. Kita akan praktek menirukan gerakan awan yang tertiup angin ya. Gerakan seperti awan yang tertiup angin. Ini adalah gerak pemanasan. Ingat, sebelum melakukan kegiatan olahraga, selalu pastikan kalian melakukan kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini ya. Ini gerakan pertama, gerakan yang kedua atau yang B. Kita praktek gerakan awan yang tertiup angin. Gerakan yang 1. Tangan direntangkan, kaki kanan diangkat ke samping kira-kira setinggi betis ini. Setinggi betis ya. Betis itu ya kaki lah. Kaki yang agak atas tapi ya. Lakukan gerakan ini hingga hitungan 8 dan turunkan kaki kanan. Gerakan yang B. Sekarang angkat kaki kiri setinggi betis
tangan tetap direntangkan. Lakukan gerakan ini hingga hitungan ke-8. Turunkan kaki kiri. Kalau ini kaki kiri yang diangkat, ini kaki kanan yang diangkat. Ingat ya, ini adalah gerakan menirukan awan yang tertiup angin. Lanjut. Gerakan kedua, beda ya dengan gerakan yang ini tadi ya. Ini gerakan yang pertama, gerakan yang kedua. Perhatikan gambar yang A. Lani melakukan gerakan 1, ini maksudnya yang A ini ya. Sambil berputar ke kanan. Lihat ini, ada tanda panahnya ini ya. Ini ada tanda panahnya ke kanan memutarnya ya. Tumit kaki tumpuan diangkat sedikit. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Maksudnya kalian harus berputar selama 4 kali. Sebanyak 4 kali. Mutar 1, 2, 3, 4. Dan yang gambar kedua ini atau yang B ini kebalikan dari yang A. Kalau yang A kaki kanan, berarti yang B kaki kiri. Memutarnya ke kiri. Seperti itu ya. Ingat, ini adalah gambar gerakan awan tertiup angin. Kita lanjut yang ke gerakan 3. Perhatikan ya. Beda ya sama gerakan 1, 2, 3. Kalau yang ketiga, apa sih bedanya? Bedanya kedua tangan diangkat ke atas. Ini ya. Kalau yang gerakan kedua seperti ini, kedua tangan direntangkan ke samping kanan, samping kiri. Kalau gerakan yang ketiga, kedua tangan di atas. Gerakannya sama dengan gerakan yang kedua, cuma bedanya kedua tangannya ke atas ya. Bisa dipahami? Kita lanjut ke pembelajaran 4. Sama ini di sini. Materinya gerakan berputar seperti tertiup angin. Ini contoh gambar pemanasan aja ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Ingat ya, yang di atas tadi, yang di pembelajaran 2 tadi, gerakan awan tertiup angin. Yang pembelajaran 4 ini adalah gerakan berputar seperti tertiup angin. Beda ya. Perhatikan gerakan yang pertama. Gerakan yang pertama, sikap badan siap atau tegak. Salah satu kaki kanan, salah satu kaki diangkat, kedua tangan arah ke atas. Setelah itu memutar ke kanan. Ini ya. Gerakan yang kedua, kedua tangan ke atas, angkat kaki kiri, gantian dari gerakan yang pertama. Angkat kaki kiri, setelah itu memutar ke kiri. Gerakan ketiga, apa bedanya? Kedua tangan di depan dada menjadi satu, seperti ini. Ini. Gerakannya sama. Kaki kanan dulu yang diangkat, mutar ke kanan. Gerakan yang keempat, kebalikan dari gerakan ketiga. Kedua tangan di depan dada, angkat kaki kiri, memutarnya ke kiri. Ingat ya, ini semua adalah contoh gerak berputar seperti tertiup angin. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke subtema 3. Subtema 3 ada di pembelajaran 2. Apa sih materi di subtema 3? Yaitu gerak menirukan kelinci meloncat. Ini adalah, perhatikan nih gambarnya. Gambar ini adalah gerak menirukan kelinci meloncat. Nomor 1, 2, 3 ini cara-caranya. Cara-caranya ada di sini. Nomor 1, berdirilah tegak, ayunkan tangan ke belakang. Ini. Lalu dorong ke depan dan temukan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Ini. Yang ketiga, meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. Ini meloncat ke depan dan mendarat. Seperti itu ya. Ingat, nanti kalau digambar seperti ini, berarti adalah gerak menirukan kelinci meloncat. Kita lanjut. Masuk ke pembelajaran 4. Yaitu gerak berayun dan memutar. Nanti kalau digambar seperti ini, berarti adalah gerak mengayun dan memutar. Cara bermainnya seperti apa? Di sini sudah ada caranya. Pertama, berdiri tegak,
Kedua, rentangkan kedua tangan ke atas. Ketiga, genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat. Ini ya maksudnya ya. Ini. Keempat, berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini badannya mengayun ke depan belakang gitu ya. Lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. Setelah itu melompat. Tangan lepas menuju ke tanah ini ya. Seperti ini, akhirnya melompat seperti ini. Ingat ya, ini adalah gerakan berayun dan memutar kalau dengan seperti ini. Subtema 4. Ayo berlatih. Ada di pembelajaran 2. Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan Ayah Denny. Sebelum meloncat, mereka melakukan pemanasan dulu. Lihatlah gerakan mereka meloncat ini. Contoh gerakan meloncat ya. Gampang aja ini. Kita semua ngerti kok. Meloncat itu seperti apa sih caranya. Seperti ini ya. Ini gambar meloncat. Kita lanjut ke pembelajaran 4. Ayo mencoba. Sama masih gerakan melompat. Ini adalah gerakan lompat ya. Nah, ini adalah gerakan lompat jauh. Nah, perhatikan ya. Perhatikan gambar berikut. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di sini semua ada tekniknya yang berbeda-beda. Teknik yang pertama, melangkah atau awalan. Teknik yang kedua, menolak. Teknik yang ketiga ini, posisi di udara. Dan keempat adalah teknik mendarat. Berarti teknik dalam lompat jauh ini ada 4. Yang pertama melangkah, 2 menolak, 3 posisi di udara, dan 4 mendarat. Oh iya, Bapak ingatkan lagi, melangkah di sini masih adalah gerak awalan atau lari ya. Itu namanya gerak melangkah. Ingat ya. Nanti kalau ditanya ada berapa teknik dalam melakukan kegiatan lompat jauh, berarti ada 4. Yang pertama melangkah atau awalan atau berlari. Yang kedua tolakan atau tumpuan. Yang ketiga posisi di udara. Yang keempat adalah mendarat. Ingat, kalau ada gambar seperti ini berarti adalah gerakan bermain lompat jauh. Bisa dipahami ya. Ada berapa tekniknya? Ada 4. Pertama, gerak melangkah atau awalan atau berlari. Kedua, menolak, tolakan atau tumpuan, gunakan kaki yang terkuat. Yang ketiga, posisi di udara. Dan yang keempat, mendarat. Itu adalah teknik dalam bermain lompat jauh. Semoga paham ya. Sekian materi di tema 5 untuk pelajaran PJOK di kelas 3. Apabila ada yang kurang paham, boleh kalian cari di buku tema kalian, boleh cari di internet, dan boleh bertanya langsung ke guru kalian. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat serta jaga kesehatan kalian semua.